Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman ya arhamar rahimin. Para tulab rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Rabb kita Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, nikmat yang sangat banyak. Nikmat yang paling utama, yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita berada di atas sunnah Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat kesehatan, nikmat yang mana alhamdulillah pada hari ini kita berada di tempat yang begitu indah, di pantai, ya, tepian pantai, yang di sini subhanallah ya kita dapat melihat bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita dapat melihat ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, melihat bagaimana keagungan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Dan ini harus kita syukuri. Kita syukuri nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan. Jamaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada berapa poin yang ingin Anda sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama adalah terkait dengan liburan kita ya pada hari ini, kesempatan kali ini, yang mana ini merupakan tempat yang subhanallah, kesempatan yang sangat baik, tempat yang sangat indah, dan teringat firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Rabb kita mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan setiap kita pasti akan mendapatkan balasan yang sesuai nanti pada hari kiamat. Barang siapa yang dia diselamatkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dari api neraka, kemudian dia masuk dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan mata'ul ghurur. Apa itu mata? Kesenangan. Kesenangan apa? Kesenangan yang menipu. Dan ini subhanallah, ayat ini jamaah rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala mengingatkan kita tentang bagaimana kebahagiaan, kesenangan yang kita rasakan di dunia ini. Tadi subhanallah kita main bola bareng gitu ya. Kemudian main voli juga, berenang. Kebahagiaan, tapi sudah lewat gitu. Udah lewat, bentar aja fana, sebentar aja bahagia. Sekarang sudah berlalu gitu. Dan sebentar barusan kita lalui. Inilah kebahagiaan kita hidup di dunia. Yang mana kebahagiaan di dunia ini adalah kebahagiaan yang semu, mata'ul ghurur. Kesenangan yang menipu, yang berlalu sebentar sekali, tidak lama. Kita lihat sekarang usia kita sudah berapa tahun dilewati. Ya, ada yang usianya sudah
Udah berapa belasan tahun sekarang, 11 tahun, 12 tahun yang SMP, yang kuliah udah 20-an tahun. Ya subhanallah, waktu cepat sekali berlalu dan sudah banyak kesenangan, kebahagiaan yang kita lalui sebelum ini. Dan kembali kami ingatkan kepada diri ana pribadi dan kepada antum semuanya bahwasanya inilah kesenangan dunia gitu. Kesenangan dunia ini sebentar sekali, berlalu dengan cepat, kemudian kita nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Taala. Tadi kita olahraga bersama, ditanya nanti itu sama Allah Taala. Kita berenang, ditanya nanti sama Allah Taala pada hari kiamat. Ya, kita berada di tempat ini akan ditanya oleh Allah Taala terkait nikmat-nikmat kita, amalan-amalan kita lakukan tadi, bahkan nanti dari semuanya akan dihisab secara detail oleh Allah Taala. Allah katakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat amal kebaikan sebesar zarrah sekalipun, nanti dia akan dapatkan balasan di sisi Allah Taala. Dan barang siapa yang melakukan amal keburukan sebesar zarrah sekalipun, maka dia akan mendapatkan balasan dari sisi Allah Taala. Ingat, kita sekarang hidupnya di dunia. Dan di dunia yang namanya kebahagiaan dunia tadi, sebagaimana yang Allah katakan, mata'ul gurur. Kebahagiaan yang menipu, yang semu. Ini bukan kebahagiaan sesungguhnya, ini bukan tempat kita dunia ini. Bukan tempat untuk kebahagiaan yang abadi, yang kekal. Makanya Nabi SAW sewaktu menjelaskan tentang bagaimana keadaan orang yang dia selama di dunia mendapatkan segala macam bentuk kenikmatan, banyak nikmat yang Allah Taala berikan kepadanya, orang yang paling banyak kenikmatannya, ternyata orang ini adalah penghuni neraka. Sewaktu dicelupkan pertama kali di neraka, Allah Taala ditanyakan kepadanya, apakah engkau pernah merasakan kebahagiaan, kenikmatan? Dia katakan, tidak pernah ya Rob. Baru celupan pertama di neraka, lupa semuanya kenikmatan tadi. Kemudian ada orang yang kedua, yang dia sewaktu hidup di dunia banyak mendapatkan kesulitan, susah hidupnya di dunia, dan ternyata dia adalah penghuni surga, dimasukkan ke dalam surga pertama kali. Ditanya oleh Allah Taala, pernah tidak merasakan kesulitan? Dia katakan, tidak pernah ya Allah. Baru merasa sedikit kenikmatan di surga. Inilah kehidupan di dunia, anak katakan tadi. Kebahagiaannya kebahagiaan yang semu, kesulitannya juga kesulitan yang semu, sebentar, tidak lama. Ya, tidak lama. Kebahagiaan yang abadi, yang kesuksesan yang nyata nanti kalau kita masuk ke dalam surga Allah Taala. Ya, maka jamaah yang dirahmati Allah Taala, ya hendaklah dengan hadirnya kita di sini, kita manfaatkan betul untuk dapat meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Taala. Kita lihat yang hadir di sini tidak sedikit, banyak sekali. Dan masing-masing dari mereka memiliki niat yang berbeda-beda. Bahkan jangankan dengan mereka, kita aja di sini satu tenda ini saja bisa niatnya beda-beda. Niatnya masing-masing orang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang dia hanya pingin jalan-jalan. Ada yang dia mungkin ingin pulang kampung. Ada yang dia ingin ikut temannya. Ada yang mungkin menemankan orang tuanya. Ada yang ingin melihat anaknya. Ada yang banyak macam-macam niatnya. Dan masing-masing nanti akan dibalas oleh Allah Taala berdasarkan niat-niat mereka. Makanya di sini kembali Anda mengingatkan kepada diri Anda pribadi dan kepada antum semuanya untuk kembali kita luruskan niat. Ya, di sini orang banyak nih macam-macam. Ada yang mereka tadi lihat mereka habiskan waktu dengan perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Ya, kita harus manfaatkan betul waktu kita, karena setiap waktu yang kita lalui ini begitu berharga. Seorang muslim berbeda dengan orang-orang kufar. Seorang penuntut ilmu beda dengan orang-orang yang jahil. Walaupun orang muslim dia pergi rekreasi, orang kafir juga pergi rekreasi gitu kan ya. Penuntut ilmu dia juga datang ke tempat yang indah ini, subhanallah. Orang-orang jahil juga datang.
Tapi apakah balasannya di sisi Allah akan sama? Jawabannya tidak, berbeda. Tergantung dengan niat dan amalan mereka. Inilah yang membedakan kita dengan orang-orang yang berbeda. Inilah yang membedakan seorang muslim dengan orang-orang kufar, membedakan seorang penuntut ilmu dengan orang-orang jahil. Penuntut ilmu dia akan manfaatkan waktunya sebaik mungkin. Dia di sini, dia ingat firman Allah Taala yang Allah katakan wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia benar-benar berada dalam keadaan merugi. Rugi kita semuanya. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, yang dia mengingatkan kepada kebenaran dan mengingatkan kepada kesabaran. Dia ingat benar firman Allah Taala tersebut, dan di sini ya, dia berada di tempat ini, dia manfaatkan betul waktu-waktunya untuk bagaimana dengan hadirnya di sini dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Taala. Gimana caranya, Ustaz? Caranya banyak. Misal tadi kita sekarang berada di tempat yang indah ini, kita manfaatkan dengan mentadaburi ayat-ayat Allah Taala, memikirkan ayat-ayat Allah. Ya, tafakkur, memikirkan ayat-ayat Allah Taala. Ya, lihat nih subhanallah bagaimana ombak, siapa yang gerakkan ombak dengan kekuatan seperti itu? Ada ndak mesinnya? Ndak ada. Siapa nih yang mengaturnya? Allah Taala. Subhanallah. Lautan yang luas ini, yang di sana airnya asin, di situ airnya payau. Siapa yang menjadikannya? Allah Taala. Kita lihat subhanallah, luar biasa kebesaran Allah Taala. Dengan kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah Taala ini, pantai yang begitu indah, tempat yang subhanallah sangat indah ini menambah rasa iman kita kepada Allah Taala. Makin bertambah keimanan kita, makin besar rasa takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Belum lagi subhanallah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita selama ini. Alhamdulillah selama ini di rumah tidur enak pakai kasur, ada tempat tidurnya. Ini sekarang hari ini kita tidur enggak pakai kasur, cuman tidur di tenda, enggak ada bantal guling, enggak ada bantal. Ya Allah, selama ini banyak Allah kasih kenikmatan rupanya. Ternyata banyak sekali nikmat. Mau makan enak udah disiapkan sama orang tua, sekarang makan aja ala kadarnya gitu kan ya. Mau tidur cuman di tenda, enggak ada penerangan, enggak ada lampu, lampunya terbatas sekali. Ya kalau bawa lampu terang tendanya, kalau enggak ada lampu gelap tendanya. Di rumah alhamdulillah terang, mau menghidupkan, memakai fasilitas, mau mandi mudah, mau ke toilet enak. Ya ternyata alhamdulillah banyak sekali nikmat-nikmat Allah Taala yang belum bisa kita syukuri. Ingat alhamdulillah. Kemudian juga ingat bagaimana orang tua kita selama ini di rumah alhamdulillah, bapak ibu ya ternyata jauh dari orang tua susah ya gitu ya. Adanya ayah dan ibu ternyata sangat banyak sekali membantu kita gitu. Ya, alhamdulillah kita syukuri. Ini keadaannya baru kita sadar, oh ternyata hidup itu susah ya gitu. Selama ini Allah berikan kepada kita kenikmatan, maka kita berpikir nih di sini. Kita lihat bagaimana angin yang subhanallah, siapa yang gerakkan angin ini kalau bukan Allah Taala. Ya kita lihat alhamdulillah, siapa yang menggerakkan kita bisa kumpul di sini. Saat orang-orang lihat mereka terlalaikan. Ya, kita alhamdulillah Allah Taala berikan kenikmatan berada di majelis ilmu dalam keadaan seperti ini. Dalam keadaan yang berat, yang sulit, dalam keadaan safar ya, kita sebagai seorang musafir, dan ini merupakan situasi yang doa diijabah oleh Allah Taala. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Taala. Ini subhanallah, hadirnya kita di sini yang manfaatkan sebaik-baiknya untuk apa? Untuk dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Taala. Jangan sampai sebaliknya. Jangan sampai kita nyesal udah keluar uang. Ya kan? Kesini bayar enggak? Bayar Ustaz, keluar uang. Udah capek kan? Jauh-jauh dari Pontianak ke Singkawang. Udah berkorban. Biasanya tidur enak di atas tempat tidur, sekarang tidurnya di atas tenda. Banyak udah pengorbanan kita.
jangan sampai udah berkorban, udah sakit seperti ini malah dapat dosa. Wa iyyazubillah, rugi kalau seperti itu. Ya, kita manfaatkan betul agar hadirnya kita di sini dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Taala. Dengan hadirnya kita di sini dapat kita saling berta'awun. Kita tadi pertama dapat melihat tanda-tanda kebesaran Allah Taala. Yang kedua, kita dapat berta'awun, saling tolong menolong, dapat mengenal saudara-saudara kita yang lainnya, dapat menambah rasa cinta kita kepada saudara kita yang lainnya. Yang mana Nabi SAW katakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu di nafsi, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Dia aplikasikan hadis Nabi SAW ini. Dia misalnya tadi dia enak nih tidur, tendanya udah jadi, temannya tendanya masih belum jadi, masih susah. Aduh, kasihan ya saudara saya bantu. Dapat pahala dari Allah Taala. Ya, kita bekal makanan, bekal snack, oh teman kita tidak ada makanannya, ya kita senang, kita suka enggak kalau dijamin sama saudara kita, kalau dijamin orang dikasih makanan senang enggak? Senang. Begitu juga dengan saudara kita, oh dia juga senang nih. Kata Nabi SAW, tidak beriman salah seorang di antara kalian kalau dia tidak suka untuk temannya apa yang dia suka untuk dirinya sendiri, maka dia bantu temannya yang lain. Nah, dapat menambah rasa persaudaraan, ukhuwah. Jangan sampai sebaliknya, habis pulang dari rekreasi seperti ini, ya dari kegiatan yang penuh manfaat seperti ini malah bermusuhan. Ya, ini jangan sampai seperti itu. Ya, manfaatkan betul momen yang sangat berharga ini. Kita ambil kesempatan yang sebesar-besarnya ya untuk dapat mengenal saudara kita yang lainnya, untuk dapat mempererat hubungan ukhuwah dengan main bola bareng misalnya. Main bola bareng hukumnya apa? Olahraga mubah. Main bola mubah gitu ya, selama dijaga aturan-aturan syariat. Contohnya apa ya tadi, auratnya dijaga tertutup, ya tidak mengucapkan kata-kata yang kotor, tidak ada unsur judi, maka hukum asalnya mubah dan tidak tiap hari kita lakukan gitu ya. Tujuannya apa? Oh, ini agar akrab sesama saudara muslim. Ustaz, Anda bisa main bola, tidak masalah untuk tidak bisa main bola. Ini bukan Piala Dunia gitu kan ya, bukan lomba, bukan cari pemenang, enggak, kita cuma main-main aja gitu ya, biar lebih erat ya, turun bareng gitu, gabung ya. Teman-temannya mungkin ada yang bikin kegiatan, ya udah kita ikut bareng. Dalam rangka apa? Dalam rangka ta'liful qulub. Untuk apa? Untuk pendekatan hati gitu, agar mempererat rasa cinta kita sama muslim, semakin kuat hubungan persaudaraan kita ya, semakin erat ya. Kita niatkan untuk Allah Taala. Kalau enggak, ngapain gitu, ngapain mesti capek-capek kita ke sini ya, di rumah aja gitu kan. Ya udah, kita lakukan dalam rangka apa? Ingin mencari pahala dan ridho Allah Taala. Kita luruskan niat kita, kita ikhlaskan niat kita untuk mencari pahala dari sisi Allah Taala, dan hindarkan perkara-perkara yang dapat menyusahkan kita nanti pada hari kiamat. Ya, karena tadi ini kebahagiaan bentar kan, tidak lama. Tadi kita bahagia, anak katakan bentar udah lewat. Ini juga tidak lama lagi sudah berlalu. Tidak terasa udah pulang besok, tidak terasa sudah masuk sekolah lagi. Ya, mataul ghurur, kesenangan yang menipu, yang sebentar tidak lama. Makanya tadi kita manfaatkan betul untuk meraih cinta dari Allah Taala, yang dengannya kita harapkan dapat kita meraih kebahagiaan yang sesungguhnya berupa surga Allah Taala yang dijanjikan bagi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Taala. Ini saja yang dapat Ana sampaikan pada kesempatan yang penuh barokah ini. Kita memohon kepada Allah Taala, Rabbul Arsyil Azim, bi asma'ihil husna wa sifatil ulia, dengan nama-nama Allah Taala yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia, agar Allah Taala jadikan pertemuan kita ini, Allah jadikan kegiatan kita pada kesempatan kali ini menjadi kegiatan yang penuh barokah, kegiatan yang banyak mendatangkan kebaikan
bukan sebaliknya kegiatan mendatangkan keburukan wa iyyazubillah. Dan kita mohon kepada Allah tabaraka wa taala agar Allah tabaraka wa taala kelak kumpulkan kembali kita semuanya di sini di surga Allah tabaraka wa taala, di surga Firdaus, surga yang tertinggi bersama Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.